Sahabat PWI, sebentar lagi kita akan menyaksikan live podcast PWI Bisa Bicara Santai bersama Ketua KTNA Kabupaten Musi Banyu Asin, Abu Sari MSI, didampingi Sekjen KTNA Indra Kusumajaya, SHMSI, dengan tema Perjuangan Abu Sari untuk Petani dan Penyuluhan Pertanian Sumatera Selatan. Di Musi Banyu Asin Bapak Haji Apriyadi, dilanjutkan dengan Kapolres. Betul sekali. Dan malam hari ini, selamat malam. Sangat luar biasa nih, Pak Abu Sari. Ini tokoh inspiratif. Sudah ada di Provinsi Sumatera Selatan ya. Sangat luar biasa. Tapi dari sosok ini, mohon izin Pak Abu malam hari ini karena podcast PWI Bisa inspiratif. Karena kami tahu Bapak ini tokoh inspiratif di Kabupaten Musi Banyu Asin. Karena kalau kita lihat kan orang sering melihat kesuksesan seseorang itu tampak luarnya saja, tapi tidak pernah berpikir bagaimana proses itu bisa terbentuk dengan baik dan membentuk karakter Pak Abu Sari yang tetap sederhana. Kami pengen tahu Pak, dari latar belakang keluarga ini seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Saya perkenalkan, nama saya Abu Sari SHMSI, yang alhamdulillah sekarang sedang duduk di pimpinan Komisi 2, juga pimpinan fraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Pada malam hari ini saya ingin menceritakan bagaimana saya bisa mencapai kesuksesan yang notabene boleh dikatakan langkah seorang anak petani, Iya itu Pak. seorang anak nelayan yang hidupnya di pinggiran dengan serba kekurangan. Ya alhamdulillah, saya dilahirkan di Kelurahan Mangunjaya dari 9 bersaudara. Orang tua saya sekarang namanya Haji Burhan dan ibu saya Hajah Halimah yang sudah berusia di atas 90 tahun, walaupun sudah uzur masih hidup. Yang mana saya dulu, waktu masa kecil saya, waktu SD, ibu saya kalau subuh berangkat menyadap karet. Sementara ayah saya Haji Burhan, kalau musim air banjir dia mencari ikan di sawah-sawah pakai perahu, bukan pakai ketek, pakai perahu gayung. Gayung. Di saat musim air turun mencari ikannya di Sungai Musi, memasang tajur, rawai, menjaring. Nah, saya mulai dari kelas 4 SD, kalau musim air banjir, ya, saya ikut orang tua saya menggayung perahu mencari ikan di sawah-sawah. Itu kelas 4 SD. Kelas 4 SD Kelas sudah? 4 SD sudah mengikuti orang saya. Habis maghrib berangkat ke sawah melihat tajur, rawai, jaring. Mungkin jam 11 istirahat tidur di pondok-pondok, di gubuk-gubuk di sawah-sawah. Jam 3 subuh melihat jaring lagi, baru pulang. Orang tua saya menjual ikan ke pasar, saya mandi berangkat sekolah. Yang mana zaman itu di kampung saya tidak ada namanya jalan aspal, jalan merah. Jarang sekali saya memakai sepatu. Tidak bersepatu, sekolah pun saya tidak bersepatu. Karena faktor dulu susah Pak ya. Faktor ekonomi, pertama faktor ekonomi, kedua karena zaman. Karena saya dari 9 bersaudara, 4 di atas, 4 di bawah. Ya, saya dari kelas 4 SD sudah ikut membantu perekonomian keluarga. Setelah tamat sekolah SD, saya meneruskan sekolah di salah satu swasta, sekolah SMP swasta di Mangunjaya, namanya YKB, Yayasan Karya Bakti, sekarang sudah bubar. Nah, saya waktu mulai sekolah kelas 1 SD karet. SD mengikuti orang tua saya, SMP kelas 1 sampai tamat
kelas 3 SMP saya menyadap karet pagi, jam 5 berangkat, jam 6, jam 11 saya pulang, siang, jam 12 saya mandi, jam 1 saya berangkat sekolah, jam 5 sore saya pulang, langsung mencari ikan di sungai, pasang tajur dan segala hal. Pagi-paginya kalau dapat ikannya orang tua saya yang jual, saya nyadap karet. Itu waktu saya sekolah di SMP YKB Mangunjaya. Setelah itu saya bercita-cita ingin masuk ABRI, tapi orang tua saya Catam punya cita-cita, sempat beringinan jadi ABRI. Jadi begitu saya tamat mendapat ijazah SMP, saya bercita-cita ingin melamar Catam. Tapi apa yang disampaikan oleh orang tua saya, kalau kamu bisa sendiri silakan, tapi kalau kamu berharap katanya dari keuangan dari saya tidak mampu untuk membiayai kamu masuk ABRI. Akhirnya ya saya tidak bisa banyak berbuat. Keinginan orang tua saya, dia menginginkan saya sekolah SPP SPMA, sekolah jurusan pertanian. Itu di mana, Pak? Nah, waktu SPMA itu kebenaran ada cabangnya SPP di Muba ini. Bukannya kalau sekarang itu ada di Sumbawa ya, Pak ya? Ya, itu induknya. Itu sekolah induknya di Sumbawa SPMA, sekarang namanya SMK Pertanian di Muba. Dulu yayasannya punya pemerintah Musi Banyuasin, yang mana ketua yayasan Bapak Baragus sebagai sekda Kabupaten Musi Banyuasin pada saat itu. Entah kenapa pada saat itu sekolah SPP Pertanian Musi Banyuasin tidak mendapat dukungan dari pemerintah Musi Banyuasin. Perseteruan antara bupati dengan ketua yayasan sebagai sekda. Waktu itu bupatinya Pak Sulistiono dan sekdanya Pak Baragus. Waktu saya sekolah di Sekayu, saya mengontrak di bawah rumah orang. Nah, malam-malam saya menggayung beca. Selama 2 tahun saya sekolah di Sekayu, malam-malam saya beca. Ya, pagi saya praktek, bahkan pernah kursus di BLKI, kursus bangunan. Siangnya saya sekolah. Sekolahnya sekarang posisinya di Petromubah dulunya. Di mana? Di Petro dulu, Pak ya? Iya, tapi dulu waktu bekas kantor bupati. Oh, di Petromubah ya? Lokasinya Siti belum ada itu, Siti? Belum ada. Iya. Itu tahun 87. Selama 2 tahun, begitu saya naik kelas 3, sekolah itu bubar, jadi kami dipindahkanlah ke Musirawas. Jadi selama 2 tahun setiap malam saya menggayung beca. Habis maghrib saya sampai jam 12 malam saya menggayung beca. Untuk apa? Untuk menambahi biaya sekolah, untuk beli pakaian, bayar SPP dan segala hal. Begitu naik kelas 3, sekolah SPP itu bubar, kami dipindahkanlah ke Musirawas, Lubuk Linggau. Itu kelas 3, naik kelas 3. Baru tengah jalan berarti ya? Jadi selama setahun saya di sana, saya setiap harinya, karena sekolahnya masuknya jam 1 siang, saya pagi dari jam 7 sampai jam 12 saya kerja bangunan. Kuli bangunan. Jadi kalau ada orang sedang membangun rumah, ruko ataupun bangunan pinggir jalan, saya menghadap pemborongnya atau saya mohon dibantu untuk dipekerjakan dengan gaji setengah, karena saya cuma bisa bekerjanya setengah hari. Jadi kalau masuk kerjanya jam 7, saya siap datang jam 6 pagi. Begitu yang lain sudah baru datang, saya sudah selesai mengaduk semen, mengangkat batu, mengangkat semen. Itu sama mata-mata untuk menambah biaya, yang mana biaya yang diberikan oleh orang tua saya tidak mencukupi. Kenapa? Karena kehidupan orang tua saya tadi, kalau ibu nyadap karet, kalau bapak mencari ikan, sementara adik-beradik kita ada 9 bersaudara. 9 bersaudara ya. Luar biasa ya. Itu. Nah, alhamdulillah setelah itu tahun 90 saya menyelesaikan pendidikan di Lubuk Linggau. Pulang saya masuk lamaran di PT Pinago Utama di Sungai Angin yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Saya diterima bekerja di sana, diawali dengan buruh, alhamdulillah sampai jadi mandor. Waktu mulai pembukaan lahan. Tahun 92 saya pindah bekerja di PT Bina Sains Salim Group di Desa Semangus, Kecamatan Musirawas. 93 ada pembukaan baru PT Barito Pacific Group yang buka perkebunan akasia di daerah Bintiale, Sokosuban, Mubah. Saya pindah juga ke sana, diterima juga.
sampai tahun 95. Ada juga pembukaan perkebunan lonsum di Rawas Ilir, di Musirawas, yaitu Kecamatan Rawas Ilir, Bingintelu. Ya. Saya coba-coba masuk lamaran, dipanggil. Jadi begitu saya dipanggil bekerja tempat yang baru, tempat yang lama saya mengundurkan diri. Karena harapan saya ingin ada peningkatan baik masalah gaji maupun jabatan. Sampailah tahun 99 meletusnya reformasi. Ya. Saya coba-coba masuk lamaran ke PT Gatri di Mangunjaya. Diterima juga di PT Gatri. Setelah diterima saya mengundurkan diri dari Lonsum. Ya. 99 saya sampai 2002. Nah, pas 99 saya pulang meletus reformasi. Saya ditawari menjadi Benah Harapan Kecamatan Babatoman. Awal ceritanya saya berkarir di dunia politik. Gitu. Ya. Jadi panjang sekali perjalanan Pak ya. Kalau dilihat kilas balik itu yang kira-kira Pak kalau sekarang kalau bahasa kita nggak nemu lagi modelnya itu Pak. Langka. Jadi oleh karena itu kan di era yang modernisasi seperti ini banyak akses kemudahan dari pemerintah, tentunya teman-teman podcast di mana saja ini bisa dijadi contoh ya. Iya. Pak Abu, mungkin bisa diceritakan kembali dari 9 bersaudara itu kemana saja sekarang Pak? Ya alhamdulillah. Dari 9 bersaudara ada 1 orang yang menjadi pengawas sekolah, kakak saya. Kalau 3-nya ayu-ayu saya itu ya wira swasta. Adik saya ada 1 orang sebagai pengusaha jin di Bandung yang bungsu. Jadi 8 bersaudara ada di Mangunjaya. 1 orang yang bungsu merantau ke Kota Kembang di Bandung. Alhamdulillah sukses. Membuka konveksi pakaian lepis gitu. Tetap menetap di Musi Banyu Asin. Mungkin apa sih Pak yang memotivasi untuk tetap di Kabupaten Musi Banyu Asin, tidak keluar gitu Pak, untuk apa ya, mencari penghidupan lah ya, karena bisa dianggap sukses ya, dari perusahaan itu mudah sekali untuk diterima di Musi Banyu Asin. Mungkin sudah punya modal, kok masih tetap di Musi Banyu Asin. Mungkin motivasinya itu apa Pak? Jadi begini, ada peribahasa yang mengatakan hujan mas negeri orang tak seindah hujan batu negeri sendiri. Jadi saya berpikirnya begini, bagaimana caranya kita mencintai daerah tanah kelahiran kita? Kita harus membangun daerah kita. Kita berpikirnya kenapa kita harus pergi merantau ke daerah orang, kalau bisa dengan kiprahnya putra-putri daerah kita untuk merangsang orang-orang luar itu datang berinvestasi ke daerah kita. Itu harapan kita. Itu harapannya Pak ya. Mungkin kalau kita flashback anak seorang petani, ya mungkin bisa dikatakan beliau ini pejuang petani ya. Pak Abu, kalau kita lihat Bapak ini kan sudah masuk dari kecil itu sudah bertani Pak. Sampai dewasa Siti sampai hari ini. Sampai hari ini masih bertani. Enggak, kita potong dulu Pak. Dan itu masuk, harusnya Bapak jadi pengusaha pertanian. Kok apa ya, bisa jadi anggota DPRD ini seperti apa prosesnya Pak? Itu yang kami. Jadi pada saat meletusnya reformasi tahun 99 berdirinya Partai Amanat Nasional, saya diajak sebagai Benah Harapan Kecamatan Batoman. Di saat itu saya juga sedang bekerja di PT Gatri Pekonina Indonesia di GP 5. Alhamdulillah saya bagaimana caranya waktu itu yang berjalan, saya diundang oleh salah satu pengurus yang di Jakarta itu masalah dari Muter Pak Pahan, Serikat Pekerja SBSI, Serikat Buruh Indonesia. Dari Muter Pak Pahan saya dinobatkan sebagai tenaga kerja di PT Gatri, yang mana yang pada saat itu sebelum undang-undang Ombudsman bahwasanya pekerja itu apabila sudah bekerja lebih dari 3 bulan 10 hari wajib diangkat menjadi karyawan tetap apabila tidak ada membuat perjanjian tertulis. Jadi pada saat itu saya sedang bekerja di perusahaan Gatri, megang jabatan ketua SBSI Kabupaten Musi Banyu Asin, merangkap Benah Harapan Kecamatan Batoman. Saya memperjuangkan buruh yang ada di PT Gatri. Alhamdulillah, seluruh buruh dari GP 1 sampai GP 5 waktu itu diangkatlah menjadi karyawan tetap sampai hari ini. Nah, dengan waktunya berjalan,
banyak masukan-masukan saran dari pekerja-pekerja PT Gatri, teman-teman maupun masyarakat yang ada di sekitarnya, karena saya banyak memperjuangkan buruh, baik masalah Pinago, masalah PT Bubat Kukuy, meminta saya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Oh, karena apa ya, dipercaya ya oleh masyarakat agar bisa apa ya, lebih berbuat lebih besar lagi seperti itu. Jadi 2004 saya memberanikan diri mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Musi Banyuasin. Iya. Nah, awal ceritanya PAN memberlakukan suara terbanyak waktu itu, tetapi KPU tetap memberlakukan nomor urut. Saya waktu itu bersamaan dengan Haji Fahri Azhari almarhum, mantan Bupati Musi Banyuasin, calon satu dapil. Beliau nomor urut 3, saya nomor urut 5. Beliau mendapat suara terbanyak pertama, saya mendapat suara terbanyak kedua di dapil 2. Sementara dapil 2 mendapat 2 kursi. Akhirnya waktu yang berjalan, yang dilantik nomor urut 1 dan nomor 2, setelah setahun setelah itu terjadilah pergantian antar waktu. Saya duduk di 2007 duduk sebagai anggota DPRD Musi Banyuasin mengganti posisi almarhum Fahri setelah menjabat sebagai wakil Bupati Musi Banyuasin. Iya. Nah, di 2008 saya diundang oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Musi Banyuasin, ada acara rembuk paripurna tentang kepengurusan KTNA Musi Banyuasin. Kalau tidak salah waktu itu kepala dinasnya Ibu Nelly, Kepala Dinas Pertanian Mubah. Sekarang saya hadir di sana. Ya kenapa? Saya kebenaran waktu itu duduk di Komisi 2 yang membidangi perekonomian dan juga ketua fraksi PAN. Saya dinobatkan secara aklamasi oleh kawan-kawan seluruh ketua-ketua Gapoktan se-Kabupaten Musi Banyuasin sebagai ketua KTNA Kabupaten Musi Banyuasin. Itu tahun 2008. Nah, berjalannya waktu, alhamdulillah di 2009 saya calon kembali menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi periode pertama, sisa waktu PAW saya ketua fraksi, merangkap di Komisi 2. Di periode kedua tahun 2009-2014 saya sebagai wakil ketua DPR nomor 2, wakil ketua 2. Juga masih tetap sebagai ketua KTNA Mubah. Di 2014 saya terpilih menjadi ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Tetap masih menjadi ketua KTNA Mubah, dan kemarin 2019 saya mencalonkan diri ke DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan sekarang saya menjabat sebagai wakil ketua Komisi 2 merangkap wakil ketua fraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dan ada yang sangat mengembirakan lagi, saya 2 tahun yang lalu rembuk paripurna KTNA Provinsi Sumatera Selatan, saya terpilih sebagai sekretaris KTNA Provinsi Sumatera Selatan. Ya, Pak, kalau menjadi anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dan DPRD lain, untuk apa ya, mendapatkan suara masyarakat itu seperti apa? Karena banyak pola nih. Sampai mohon maaf ya, mungkin betul. Banyak ada stres, nggak bisa terpilih seperti apa. Kok Bapak ini tetap langgeng, Pak? Itu saya 4 periode berturut-turut, alhamdulillah, Pak, membawa kursi sendiri. Suara saya berlebih-lebihan. Justru memberi kepada yang lain. Jadi kuncinya ada 3. Pertama, kita dikenal. Kedua, disenangi. Ketiga, kita baru dipilih. Ya, bagaimana masyarakat mau memilih kita kalau kita tidak dikenal? Bagaimana masyarakat mau memilih kita kalau kita tidak disenangi? Disenangi ini banyak pola. Seperti yang kita lakukan, selagi kita bisa membantu masyarakat, ya kita bantu. Baik waktu, tenaga, pemikiran. Pada peribahasa mengatakan tuh menyisihkan lengan baju. Untuk membela masyarakat. Pengalaman saya masuk penjara membela rakyat. Pernah, Pak? Pernah. Saya sedang menjabat sebagai anggota DPR di tahun 2009. Perkaranya sampai 6 tahun membela karyawan PT Pinago Utama. Dituntut pencemaran nama baik. Cuma saya dihianati oleh orang yang kita bantu. Tapi Tuhan yang mengetahui. Mungkin dari sana juga. Mohon maaf, Pak ya. Mungkin kita ada sisi kelam pernah karena 3 bulan. Saya kena bulan. Itu mungkin salah satunya Bapak masih tetap dipercaya di Kabupaten Musi Banyuasin. Karena orang dipidana itu belum tentu Belum tentu bersalah. Belum tentu.
Kadang hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya. Pengalaman saya sampai ke Mahkamah Agung, saya kalah sampai ke Mahkamah Agung. Wah. Saya merasakan benar, saya naik banding di provinsi kalah, naik banding Mahkamah Agung kalah juga. Akhirnya keputusan dari Mahkamah Kasasi saya harus menjalankan hukuman, sudah saya jalankan. Tapi keluar dari saya menjalankan waktu 2009, saya dipanggil oleh Bapak Ketum, Sekjen waktu itu, sekarang Pak Ketum PAN, Pak Zulkifli Hasan. Saya dihadiahkan menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Wah, luar Cuma-cuma. Nggak ada. Tidak ada MLM karena dia tahu bahwa kita itu berjuang betul-betul. Sudah tahu track recordnya Pak ya. Iya. Jadi ada satu tadi, pertama tadi kita Dikenal, disenangi, baru dipilih. Mungkin ada lagi tambahan kalau sudah jadi amanah dan ya amanah tadi. Iya. Kalau kita sudah jadi, apa yang kita rencanakan, apa yang kita janjikan kepada masyarakat ya harus kita tepati. Ya contoh, saya di DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai Wakil Ketua Komisi 2 yang membidangi perekonomian, yaitu pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, ya. Jadi yang saya buat adalah program. Saya waktu rapat, saya di komisi saya bertanya kepada kepala dinas. Tadinya saya dianggap mungkin orangnya mungkin tidak waras, mungkin dianggap oleh mereka. Saya tanya, Pak Kadis, ada berapa desa kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan? Diam dia. Ada berapa jumlah tenaga penyuluh? Nggak bisa juga jawab. Saya beri waktu kepada Anda selama 1 bulan untuk meng-cross-check berapa jumlah desa, berapa jumlah penyuluh, berapa jumlah kekurangan tenaga penyuluh. Akhirnya sebulan setelah itu kami mendapat jawaban, kekurangan tenaga penyuluh untuk satu penyuluh satu desa di Provinsi Sumatera Selatan ada kekurangannya lebih kurang 1.400 orang. 1.400 orang. Nah, terus saya tanya juga dengan petugas perkebunan, minimal dalam satu kecamatan itu ada satu petugas perkebunan yang membidangi UPPB untuk pelelangan karet. Saya sampaikan juga dengan petugas perikanan, minimal dalam satu kecamatan itu ada satu petugas perikanan. Saya sampaikan juga dengan Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, minimal satu kecamatan itu ada petugas peternakannya. Karena kalau peternaknya sakit atau untuk kawin suntik kan tidak ada petugas. Jadi pada suatu ketika kami membuat surat kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur. Alhamdulillah setengah bulan setelah itu Pak Gubernur Sumatera Selatan Pak Herman Deru sangat merespon sehingga membuat pengumuman Sumsel memanggil. Jadi untuk tahun 2021 dan tahun 2022 atas perjuangan saya, baik selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan maupun mewakili kelompok tani se-Sumatera Selatan, Dinas Pertanian telah merekrut 1.400 orang penyuluh. Itu berkat usulan Bapak jadi anggota DPR. Dan Dinas Perkebunan telah merekrut 240 tenaga untuk petugas UPPB. Terus Dinas Peternakan telah merekrut 220 orang tenaga petugas peternakan yang ditugaskan di setiap kecamatan se-Sumatera Selatan. Terus petugas perikanan ada penambahan 77 tenaga perikanan yang ditugaskan di 17 kabupaten kota. Dan petugas dan Dinas Kehutanan telah merekrut 18 tenaga yang ditugaskan di KPH di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi 2021-2022 telah merekrut lebih kurang 1.955 SDM putra-putri Sumatera Selatan, baik S1, S2 maupun SMK, telah diberi tanggung jawabnya untuk mensejahterakan para petani. Nah, kemarin di paripurna pun saya sampaikan melalui pandangan fraksi, di rapat saya sampaikan juga dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan bahwasanya kita ada 2 item yang belum terpenuhi, yaitu setiap kecamatan itu minimal ada 1 petugas benih dan ada 1 lagi petugas hama penyakit. Omong kosong petani itu
akan berhasil baik kalau benih yang dia tanam tidak sesuai memenuhi kriteria. Nah, ini harus ada petugasnya minimal satu kecamatan satu. Jadi kalaupun benihnya baik, petaninya sudah melakukan bercocok tanam yang baik melalui penyuluh tadi, kalau tidak ada petugas hama penyakit, bisa gagal panen. Nah, jadi ada 2 kriteria dan insya Allah di anggaran perubahan tahun 2023 ini Bapak Kepala Dinas Pertanian Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan sudah menyurati seluruh dinas pertanian se-Sumatera Selatan 17 kabupaten kota untuk mendata kekurangan petugas hama penyakit dan petugas benih. Dan Kepala Dinas Pak Bambang, Kepala Dinas Pertanian sudah berkomitmen bahwasanya di anggaran perubahan tahun 2023 ini insya Allah petugas hama penyakit dan petugas benih di setiap kecamatan akan direalisasikan atas persetujuan Bapak Herman Deru. Sangat luar biasa. Jadi itu yang mungkin mendasari Bapak pengen jangan seperti masa-masa kelam terdahulu jadi Pak. Karena mungkin kalau tidak ada solusi seperti ini ya petani ya malah makin mundur Pak ya. Ya, cuman masih ada satu lagi permasalahan yang mana untuk khususnya Kabupaten Musi Banyuasin pada saat Peda KTNA yang ke-13 janji Bupati Musi Banyuasin pada saat acara Peda solusi membuka lahan dengan tanpa membakar yaitu pernah diberi secara simbolis kepada Ketua Gapoktan itu pemberian mesin Sinsau. Terus untuk kelompok tani, terus mist blower untuk spraying, cap untuk spraying, tetapi rupanya itu hanya tinggal kenangan. Belum ya. Sampai detik ini tidak ditindaklanjuti oleh baik PLT maupun PJ Bupati Musi Banyuasin. Mudah-mudahan ya mungkin bisa. Dan kami berpikirnya sampai hari ini setelah terbitnya undang-undang tidak boleh membuka lahan dengan membakar, tetapi pemerintah sendiri tidak pernah memberi solusi. Jadi saya berharap, teman ini berharap dan telah memberi masukan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tapi nampaknya sampai saat ini belum mampu mereka. Saya menginginkan sekali kalau setiap desa itu ada satu alat berat ekspator. Ingin Bapak jadi satu untuk membuka lahan ya Pak? Ya, jadi ini ada beberapa kriteria. Pertama, kalau ada ekspator membuka lahan tanpa membakar. Yang kedua, ekspator itu bisa membangun drainase untuk sawah, normalisasi sungai-sungai di sawah, ataupun revitalisasi sawah-sawah tua. Bisa membuat kolam di setiap desa itu. Kalaupun diperlukan bisa untuk membuat jalan produksi. Terus, kalaupun ada bentuk jalan-jalan yang rusak dengan alat ekspator, tapi dikelola oleh Bundes. Jadi Bundes. Solusinya Bundes. Bisa membuat parit dengan dana ADD membeli batu pengerasan bisa dilakukan, tidak mungkin akan terjadinya jalan macet. Jadi kuncinya ada satu desa satu ekspator. Cuma 1,5 miliar kok. Kalau kali 240 baru paling 300 miliar. Dan ini tidak mungkin lagi jalan-jalan akan macet di desa-desa atau jalan bisa rusak. Kalau ada satu desa satu ekspator, diserahkan melalui Bundes. Masyarakat yang mau bangun kolam, yang mau membuka jalan produksi, dia menyewa tapi murah melalui Bundes desa. Jadi itu salah satu solusi untuk solusi membuka lahan tanpa membakar harus pemerintah turun tangan. Karena ini kan aturan dari pusat undang-undang. Tapi solusinya yang mungkin sampai saat ini pemerintah belum ada memberi solusi. Itu salah satu kalau solusi. Kita biarkan ini berkepanjangan, 10 tahun akan datang atau 20 tahun akan datang, masyarakatnya khususnya Musi Banyuasin akan menjadi penonton pada bekas lahannya sendiri. Iya betul Pak. Kenapa saya sampaikan demikian? Mereka mau sewa alat berat ekspator mahal, tidak mampu, karet yang mereka tanam sudah tua mati. Membuka sistem membakar masuk penjara. Akhirnya sudahlah lebih baik saya jual katanya ke perusahaan-perusahaan. Jadi kalau zaman dulu Bapak bakar Pak Dulu bakar? Iya. Manduk.
Nah, jadi kalau ini dibiarkan, terbitnya undang-undang membuka lahan tanpa membakar ini dibiarkan berlarut-larut 10 sampai 20 tahun lagi, masyarakat kita akan menjadi penonton pada bekas lahannya sendiri. Dan ini akan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan. Iya. Nah, perusahaan ini justru 90% bukan orang dari Indonesia, dari luar. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Kalau misalnya pemerintah menyiapkan satu eksportor satu desa, menyiapkan untuk rolling alatnya satu kecamatan satu saja, insya Allah tidak akan ada lagi masyarakat membuka lahan membakar. Lebak-lebak di desa itu bisa dijadikan kolam, ya kan? Terus drainase tersumbat bisa dialirkan, jalan-jalan yang rusak bisa dilakukan perawatan oleh desa melalui BUMDes, dan bisa membangun jalan produksi perkebunan itu sendiri. Iya, wacana itu sudah sejauh mana Pak digaungkan oleh Bapak sebagai anggota DPRD Sumatera Selatan? Sampai saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan nampaknya belum mampu. Belum ya Pak? Kalau untuk melakukan itu di kabupaten kota. Seharusnya pemerintah kabupaten lah yang punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Ya, mudah-mudahan dari podcast ini pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin, dari ide Bapak nggak apa-apa diambil Pak ya. Gimana? Dari ide Bapak diambil dengan mudah-mudahan APBD Musi Banyu Asin yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kalau pemerintah Musi Banyu Asin berpikirnya untuk kepentingan masyarakat, yang mana di Musi Banyu Asin ini lebih dari 78% petani. Petani itu luas, ada petani perkebunan, ada petani peternakan, ada petani penanaman pangan, hortikultura dan perikanan. Pertanian itu secara umum. Jadi gitu Pak ya. Iya. Pak, mungkin Siti ada tambahan Siti? Enggak sih, saya itu cuma sedikit menyangka aja Pak, terkait harapan Bapak itu mengenai satu desa satu eksportor itu Pak ya. Iya. Itu kalau selain dari ke pemerintah kabupaten sendiri Pak, kalau melalui program pertanian ada nggak itu Pak? Dari kementerian coba. Kementerian mungkin Pak, kan apa? Sudah pernah ada. Dikenal serasi itu Pak. Ya, jadi program serasi kemarin sudah ada berapa eksportor. Cuman dari pertanian itu hanya khusus untuk pertanian, untuk sawah. Untuk sawah. Jadi tidak bisa untuk membuka hutan, Iya. untuk kebun, tidak bisa untuk digunakan untuk infrastruktur jalan ataupun pembuatan kolam-kolam. Nah, itu kan program serasi itu selamatkan rawa sejahtera petani itu. Dan itu skalanya cuma berapa? Cak Mubah cuma ada 8. Jadi kalau misalnya 8 unit. Nah, kalau misalnya di Mubah 240 desa kali 1,5 miliar, enggak usah yang pasti 200, 1,5 miliar. Kan lebih kurang cuma 300 miliar. Ya kan? Atau 350 miliar lah. Ya. Cuma sekali. Dan ini serahkan dengan UPTD pertanian di tingkat desa, dibentukkanlah BUMDes untuk biaya perawatan, biaya minyak, operator. Dan tidak ada lagi cerita jalan rusak, jalan putus. Kalau ada eksportor, gali, tarik, buat parit, tanah busuk lumpurnya buang, ambil tanah samping ini dengan dana ADD beli batu, bisa lakukan pengerasan. Ya, ini kami flashback kembali Pak, kelas belakang bahwa suksesnya Bapak ini didukung oleh semua petani yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin. Salah satu program yang kita lihat, Musi Banyu Asin mempunyai taman yang sangat istimewa. Iya, letak di Bangunjaya gitu. Letak di Bangunjaya itu Taman Toga. Ini taman percontohan. Kita lihat progresnya seperti apa Pak untuk sekarang. Jadi begini, saya ceritakan dari awal dulu. Boleh Pak. Jangan kita berpikirnya sudah maju. Betul, prosesnya dulu. Prosesnya Pak. Iya. Jadi di tahun 2017 kita Peda di Lubuk Linggau. 2017 kita menjadi tuan rumah Peda di Lubuk Linggau. Alhamdulillah atas lobby kita mubah menjadi tuan rumah Peda KTNA ke-13 se-Provinsi Sumatera Selatan di Mubah, itu dilaksanakan di bulan 6 tahun 2019. Iya. Lebih kurang tahun 2018 saya ada melakukan rapat dengan Dinas Pertanian. Saya bertindak sebagai Ketua KTNA mempertanyakan sejauh mana persiapan kita mubah untuk menjadi tuan rumah Peda KTNA ke-13. Ini menyangkut nama baik kabupaten loh. Karena didatangi oleh Dirjen. Bapak ini nanggung sekali. Ya.
harus megang apa ya, nama baik musim Banyu-Asin. Iya. Alhamdulillah kita terbaik se-Indonesia. Iya, ceritanya. Menjadi tuan rumah peda terbaik se-Indonesia. Jangan lihat terbaiknya, prosesnya itu mungkin yang harus jadi kita ketahui. saya pulang malam itu mainlah ke rumah PPL. Kebenaran namanya Pak Asep, orang Bandung di Mangunjaya. Masih ya Pak ya? Masih. Terus ada dua tenaga CSR dari Pertamina ikut ngobrol ngopi, kami beli gorengan. Bagaimana Pak Asep, gue bilang kalau kita persiapan untuk peda ini, untuk tempat gelar teknologi. Iya. Kita buat rumah toga aja katanya. Udah berapa dibutuhkan biaya untuk beli tanaman-tanamannya polybag kata lebih kurang 5 juta. Saya berikanlah uang 5 juta waktu itu. Karena waktu itu kan SPPD kita besar, bukan kayak sekarang. Jadi akhirnya seminggu setelah itu saya pulang. Waktu sedang menjabat sebagai ketua DPR, saya lihat mana rumah toganya ini. Aduh, kalau seperti ini tidak bisa kita jual karena ini levelnya provinsi loh. Dirjen Pertanian akan datang. Berapa luas awalnya Pak? Kecil awalnya cuma 20 kali 20 meter. Udahlah katanya kalau gitu kita buat taman. Udah kita rapat, gue bilang mengundang dari 11 kelompok tani yang ada di Mangunjaya. 11 ketua kelompok tani bersama Kapoktan rapat kami bagaimana caranya kita untuk menjadi contoh dan tempat gelar teknologi. Jadi ada satu lahan beberapa orang dari beberapa kelompok tani yang siap untuk dijadikan tempat taman. Dengan komitmen dia mau tanam tanaman buah-buahan, yang ini tanaman buah-buahan lain. Jadi kami satukan. Awal ceritanya itu ada modal kelompok itu ada lebih kurang 250 juta. Nah, orang tua saya sebagai ketua kelompok tani, dia bilang musolanya saya bangun, tempat untuk latihan manasik hajinya saya yang bangun, pribadi dia. Terus ada lagi, saya buat patung itu biayanya. Ya, akhirnya terjadilah. Nah, awalnya kecil, tapi begitu bulan Agustus tahun 2018 taman itu dibuka, sudah tidak tahan lagi, masyarakatnya berbondong-bondong datang mau lihat. Iya betul Pak. Akhirnya dibukalah kercis. Nah, dari uang itu kercis masuk ini terus bangun terus. Alhamdulillah sekarang sudah bisa membangun tempat sewa resepsi pernikahan kapasitas 3.000 kursi dan 16 meja Perancis. Ya, jadi per bulannya berapa silpah daripada gaji karyawan listrik itu dibangun lagi dan dibangun lagi. Itu jadi prosesnya seperti itu. Awalnya dikelola oleh Pak, Kapoktan. Awalnya kecil, Pak. Jadi Pak, kita lihat patung itu ada 4 patung ya. Ya. Salah satunya orang tua Bapak bukan yang patung itu. Iya, Pak. Tidak, kalau patung itu ada patung Pak Dodi, Pak Beni, saya sebagai ketua KTNA, satunya Kepala Dinas Pertanian Pak Tamrin. Pak, apa memang basis dulu orang tua itu pernah menjabat atau seperti apa Pak? Tidak, orang tua saya hanya sekolah rakyat tuh 3 bulan. 3 bulan sekolah rakyat. Ya, alhamdulillah dia bisa, anak-anaknya bisa sekolah, ada beberapa orang yang mendapat gelar sarjana. Jadi dia itu di tahun 80 pernah menjadi ketua kelompok tani yang pertama. Iya, saya pertama sekali menjadi ketua kelompok tani dia. Dan sampai hari ini dia masih menjabat sebagai ketua kelompok tani. Iya. Makanya dibuat di patung, di relief di tempat kalau lebaran haji, kalau bulan-bulan haji dipasang Ka'bah untuk latihan manasik haji di sana. Ada Bukit Sofa, Bukit Marwan, ada relief dia. Itu ketua kelompok tani pertama di Mangunjaya. Yang sebelahnya ada Abdullah, kakek saya, itu orang penggawah pertama di Mangunjaya waktu itu zaman dulunya. Itu ada relief ya. Itu ada sisilah keluarga di samping. Jadi itu. Ini berikut mungkin dari saya nggak langsung tanya sama Bapak, langsung saya bertanya sama masyarakat. Itu orang tua Pak Abu Sari itu memang sudah lama jadi ketua petani. Berarti mungkin itu yang mendasari Bapak juga untuk memperjuangkan nasib-nasib petani mesti banyak asin Pak ya. Betul sekali ya. Tapi mungkin orang tua kan pendidikan tidak mumpuni, jadi Bapak yang harus out or box ya. Iya, harus di luar itu supaya masyarakat Kabupaten Musi Banyu-Asin Sumatera Selatan. Nah, untuk sekarang Pak, mimpi-mimpi
Bapak yang mungkin belum, ini untuk seluruh penyuluh, alhamdulillah sudah bekerja Pak sesuai dengan tupoksinya. Mungkin mimpi apa yang harus Bapak gapai kembali untuk kesejahteraan petani, Pak? Kalau mimpi itu banyak. Hampir setiap malam mendapat mimpi saya. Iya. Cuman apalah daya. Iya. Karena kekuasaan seorang dewan itu legislatif bila dibandingkan eksekutif itu hanya selembar rambut di kepala bila dibandingkan kebijakan kepala daerah. Kita bentak-bentaklah, jungkir baliklah sebagai anggota dewan. Terkadang dinas-dinas yang terkait ini tetap patuh kepada kepala daerah. Nah, saya rasanya sekarang sudah menjabat ketua KTNA Musi Banyuasin sudah 3 periode, ya, merangkap sebagai sekretaris KTNA Provinsi Sumatera Selatan. Rasanya walaupun yang saya kerjakan perjuangan sudah maksimal, bahkan sampai saya pernah di penjara demi membela kepentingan rakyat, saya belum merasa puas. Jadi Bapak ini mimpinya belum tidur pulas dan belum puas gitu? Belum. Iya. Sebelum apa yang saya cita-citakan untuk kepentingan masyarakat, khususnya pertanian secara umum, dapat terkabulkan. Masih banyak perlu perbaikan petani. Banyak sekali. Salah satunya program misalnya 1 eksporter 1 desa. Ini yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ini sudah di penghujung acara nih, Siti. Ini boleh dijawab, boleh nggak ya Pak ya? Boleh. Itu sebenarnya yang itu jawaban pancingan. Pertanyaan pancingan. Ada yang jebak. Iya. Siap. Ya boleh dijawab, boleh nggak? Nanti kita tutup aja nanti Pak ya. Sangat luar biasa Pak respon masyarakat, khususnya petani. Ya. Karena Musi Banyuasin mayoritas petani karet, sawit dan juga sawah. Ya. Tentunya Pak, program-program yang Bapak telah telurkan tadi membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Penyuluh sudah bekerja sangat maksimal. Desas-desus, ini boleh dijawab boleh nggak? Bahwa menjelang tahun politik 2024, Siti boleh dijawab boleh nggak ini? Iya Pak. Saya jawab nanti. Siap. Bapak, bagaimana Pak kalau Bapak diusulkan masyarakat Pak, bukan partai Pak, diusulkan masyarakat, karena terpilih nggak terpilih kan masyarakat Pak. Iya. Karena sangat luar biasa tadi, tapi Pak, apa ya ngomong, Abu tuh kalau cuma jadi anggota DPR Provinsi Bae cukup mah itulah programnya. Kira-kira itu. Betul. Ini dari masyarakat. Pak, kalau Bapak dicalonkan masyarakat menjadi Bupati Musi Banyuasin di 2024, sanggup nggak Pak? Jadi begini, saya ini sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, mempunyai partai. Tentunya kemarin kami diperintahkan untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPRD. Saya sudah menandatangani. Justru saya tidak kalah pentingnya, kalau tidak salah di bulan Januari saya baru dapat korannya bahwa saya itu untuk dicalonkan ke DPR RI ya. DPR RI ya. Pak, iya. Saya terkejut. Kenapa saya tidak pernah untuk berkomitmen mencalonkan diri ke DPR RI. Jadi yang jelas begini, itu wacana partai. Yeah. Saya tetap mencalonkan diri DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di bulan Februari tahun 2024. Setelah itu, saya sudah dengar sudah ada beberapa partai melakukan survei. Saya sudah tahu. Iya, itu sudah sampai ke kuping saya. Bukan partai PAN, bukan loh. Partai-partai yang lain sudah melakukan survei. Di luar partai bahwa Bapak ini salah satu apa ya, rival yang dianggap berat. Dianggap berat gitu Pak. Jadi saya tetap calon DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Nanti melihat hasil survei, walaupun kita tidak melakukan survei, akan dapat informasi dari partai-partai yang melakukan survei. Ya kalau memang survei kita tinggi, kalau ada mau menggandeng saya,
saya siap untuk mencalonkan diri. Pak. Atau kalau saya didukung oleh masyarakat berdasarkan survei, seandainya partai tidak mengusungkan saya siap untuk mencalonkan diri independen. Waduh. Pak, kalau itu kan kita lihat berdasarkan survei dan sebagainya. Ya. Kadang ada ego tersendiri nih Pak. Bapak ini mau jadi wakil atau jadi bupati Pak? Nah, jadi Bisa dipilih salah satu Pak. Seandainya itu, Pak, kan ada deal-dealan politik jadi Pak. ya. Yung Abu kalau jadi wakil B dulu. Apa yang anak jadi bupati? Jadi pertarung Bapak pengen jadi bupati atau wakil bupati Pak? Buat 1 dan buat 2. Kalau saya menerima dua-duanya. Oh gitu Pak? Kalau ada yang mau menggandeng saya siap menjadi wakil. Iya. Kalau tidak ada yang mau menggandeng saya akan menggandeng mereka. Wah, sangat luar biasa. Ya. Oke, di penghujung acara podcast PW Bisa nih Pak, sudah 1 jam lebih kita ngobrol, sangat luar biasa, inspiratif sekali bagi kaula muda di Kabupaten Musi Banyuasin dan Sumatera Selatan, sangat termotivasi Pak, sangat luar biasa. Mungkin itu salah satu juga DPR RI tadi sudah memanggil, tapi Musi Banyuasin lebih memerlukan Bapak, Sumatera Selatan lebih memerlukan Bapak. Ya, mudah-mudahan. Jadi itu yang saya sampaikan tadi. Untuk Senayan memanggil, provinsi membutuhkan, tapi hujan mas negeri orang lebih baik hujan batu negeri sendiri. Iya, oke. Mungkin ada pesan-pesan Pak untuk masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya ini kaula muda, karena kami buat podcast ini untuk kaula muda supaya bisa terkuat dalam menghadapi hidup dan tantangan ke depan yang sangat luar biasa. Karena saya tahu bahwa tadi sudah mengulas cerita hidup kelam yang mungkin sudah lihat sukses seperti ini. Mungkin silakan Pak. Ya, jadi saya bertukar pengalaman dengan kaula muda, khususnya masyarakat Musi Banyuasin, putra dan putri. Ya, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah pesimis kalau melihat orang itu lebih dari kita. Karena kehidupan ini aneka roda yang berputar, seperti gelombang di lautan, terkadang naik dan kadang turun. Dengan niat kita, kalau kita memang mempunyai niat yang tulus dan ikhlas, insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu akan selalu merestui. Seperti contohnya saya, siapa menyangka saya seorang anak petani, nelayan, orang tua saya hanya berpendidikan sekolah dasar, sekolah rakyat, dan kehidupan kami di bawah rata-rata garis kemiskinan, dan saya bisa menjalankan roda kehidupan itu mencapai kesuksesan dengan begitu getirnya. Mulai dari sekolah dasar, saya bantu orang tua saya mencari ikan. Waktu sekolah SMP saya menyadap karet sendiri. Sekolah pertanian di Sekayu 2 tahun saya malam-malam gayung beca. 1 tahun saya bekerja di bangunan. Setelah tamat sekolah itu saya berkelana di 5 perusahaan perkebunan sebagai mandor. Setelah itu saya mencalonkan diri sebagai anggota dewan yang tidak mempunyai apa-apa. Apalah artinya seorang mandor di perusahaan? Hanya pakai motor ada King 1, pasang atribut sendiri. Tapi begitu karena niat kita tulus dan ikhlas untuk kepentingan masyarakat, insya Allah, ya, kun kata Allah, yakun kata Muhammad, jadi maka terjadilah. Begitu juga rencana saya ke depan. Kalau ada yang menggandeng saya, yang penting komitmennya bagaimana, masalah pendanaan, kebijakan, dan masalah program. Kalau mereka tidak mau menggandeng, siapa yang minta digandeng? Saya siap. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Siti, sangat luar biasa tadi obrolan kita di podcast PW Bisa. Semakin lama semakin hangat pembicaraan kita, tapi sudah di penghujung acara Pak Abu. Pengennya kami ngobrol lebih lama dengan program-program Bapak yang sangat luar biasa. Tapi ini sudah 1 jam. Kami juga mohon maaf, mungkin ini kami stopkan mobilnya tadi. Mampir dulu Pak ke PWI untuk kita ngobrol santai. Karena ini malam ini mau berasa luncur ke Palembang, besok ada paripurna. Iya, itu saya juga lihat jadwal tadi. Jadi mohon Mas Indra, mohon maaf kami tadi minta jadwalnya 1 jam.
Ini sudah lebih dan mengganggu perjalanan Bapak. Terima kasih dan mudah-mudahan menjadi motivasi tersendiri untuk kaula muda di Kabupaten Musi Banyu Asin dan masyarakat Kabupaten Musi Banyu Asin. Kami mungkin apabila pertanyaan saya sebagai moderator dan di samping sebagai notulen Mbak Siti ada salah-salah, kami mohon maaf dan insya Allah kami akan undang kembali Bapak dengan Bapak yang bukan DPRD Provinsi Sumatera Selatan lagi. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Anda telah menyaksikan podcast PWI Bisa. Nantikan dengan narasumber berikutnya. Podcast PWI Bisa. Ngobrol inspiratif, edukatif, mencerdaskan.